وعلامة الحب العطاء بسنته السنية إكثار الصلاة على النبي لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب شيئا أكثر من ذكره. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن ذلك من الشاهدين والشاكرين. أما بعد. Hadis, tidaklah seseorang itu dikatakan duduk dalam satu tempat, kata Rasul, yang mereka tidak pernah mengumandangkan membaca salawat kepadaku, melainkan illa kana alaihim hasratun, mereka itu akan mendapatkan kerugian yang besar sekali, kata Rasul. Wa inda halul jannati kama yarawna as-sawab, sekalipun mereka nanti masuk surga, kata Rasul, mereka tidak akan pernah melihat pahala ataupun salawat mereka karena kelupaan tidak dibacakan salawat. Makanya kalau kita dikumandangkan dibacakan salawat, buka mulut, jangan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh, kita jam 3 harus sampai tidak? Asal jam 3 lewat tadi panitia minta waktu yang seluas-luasnya sampai maghrib ya. Kalau panitia ini juga nasi bungkus dan siap nggak bagi. Aku gayanya yang di belakang ini tumbang nih, yang bergelantungan nih. Ini untuk baca ramal itu. Untuk baca ramal ya. Biasanya kayak gitu tuh baca ramal di bawah kuning di Kita duduk di tempat ini tidak lain dan tidak bukan satu tujuan kita, nawaitul ilma lillahi, menuntut ilmu karena Allah. Tapi dua kita dapat di sini, ilmu dapat, nasi dapat. Lauknya cuma 2 macam tuh Bu. Mun kada hayam hanta lauk dapat, dah dapat ditebak sudah. Makanya kata guru kita, bulan Rabiul Awal ini bulan hayam. Bulan hayam. Mun kada hayam kan tahu tuh Pak. Tapi mudah-mudahan penceramah kita menanggalah makannya. Beberapa bukan tapi bisa penceramahnya banyak yang disampaikan. Teringat kita kepada sebuah hadis Rasulullah SAW yang mana kata Rasul terdapat di dalam kitab Irsyadul Ibad, Irsyadul Ibad fi Sabilir Rasyad. Apa kata Rasul? Salasatun tantazilur rahman yawma la zilla illa zilluh. Katakan. Kata Rasul SAW, ada 3 golongan manusia yang mereka mendapatkan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mereka orang lain tidak mendapat perlindungan. Kata Rasul, 3 golongan ini akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qila ya Rasulullah, para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, minhum ya Rasul, siapa di antara yang 3 orang itu, kata Rasul? Apa dijawab Rasul? Al-ula faqal, kata Rasul, orang yang pertama yang akan mendapatkan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah man kharraja makruh min ummati, orang yang selalu menyenangkan, orang yang selalu memberikan ringan beban daripada saudara dari umatku, kata Rasul. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia adalah makhluk sosial. Tidak ada yang dalam hidup ini kita susah selamanya, pasti ada juga senang. Dan tidak ada dalam hidup ini yang namanya kaya berterus-terusan, ada juga susah. Kaya miskin itu biar saling berpasang, langit bumi, laki-laki perempuan, semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berpasang-pasangan. Oleh karenanya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah kamu saling tolong menolong di dalam hidup ini. Di dalam sebuah hadis Rasulullah mengungkapkan, apa kata Rasul? As-sadaqatu ila
memberikan sedekah tersebut Bapak Ibu. Mana kotak tadi mana? Ulun ada melihat kok? Pernah dengar kan? Maka oleh Rasulullah SAW yang pertama kata Rasul adalah kuntu samiratan. Maka bertanya, dulu saya sedikit, saya kecil kata sedekah tadi. Setelah engkau berikan, setelah engkau infakkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kata sedekah tadi saya menjadi besar. 1.500, 2.000, 5.000. Kadang kita nih, apalagi ibu-ibu bergengsi-gengsian, bersedekah bergengsi-gengsian. Ada yang melihat 5.000, ada yang lagi 10.000. Tanggung 10.000, 20, tanggung 20, 50, tanggung 50, 100. Jangan kata Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah ingatkan di dalam surah Al-Baqarah, ya ayyuhallazina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Ini Allah ingatkan kepada kita, kalau kamu bersedekah, kalau kamu berinfak di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan kamu sebut-sebut apa yang kamu berikan kepada Allah. Aku berinfak di Masjid Munawwarah berapa? 1 juta. Panitia dengan kada tulislah. Ini kita. Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas, sama kata Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala seperti ingin dilihat dan dipamer-pamerkan supaya dipuji orang. Maka kalau ini kata Allah terjadi, maka seperti kamu menaruh pasir, pasir itu di atas batu, kena air hujan, maka pasir itu tidak akan meninggalkan sama sekali daripada bekas. Saja merayakan, mengagungkan hari kelahiranku kata Rasul, maka orang ini sama nanti mendapatkan syafaat nanti wajib di hari kiamat dariku kata Rasul. Sedekah itu akan mendoakan kepada orang tersebut. Apa kata sedekah? Kun ka'ari sifatan sirku kharisakan. Dulu kata sedekah, saya yang engkau jaga. Setelah engkau berikan, setelah engkau ibadah, setelah engkau sedekahkan, maka saya yang menjaga Anda. Honda kalau kita tidak pelihara, kalau kita tidak masukkan ke dalam rumah, kira-kira aman atau tidak, Bu? Tidak. Emas kalau kita taruh depan rumah, kira-kira aman atau tidak? Siapa yang melihara? Kita yang memelihara. Tetapi kalau sedekah itu kalau kita berikan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah sedekah itu akan yang memelihara kita. Ada sebuah cerita ditemukan di dalam kitab Durratun Nasihin. Sawan juga menceritanya. Siti Aisyah pernah bercerita, ada seorang perempuan datang kepada Rasulullah SAW dalam keadaan tangannya ini tidak bisa lagi menggerakkan tangan kanannya. Lalu ketika itu ditanya oleh Rasulullah, apa yang menyebabkan tangan Anda, hai perempuan, dan bisa lagi menggerakkan yang sebelah kanan ini, apa penyebabnya? Lalu seorang perempuan tadi pun bercerita, menjelaskan, ya Rasulullah, pada suatu malam saya bermimpi, yang mimpi saya Allah dekatkan sudah surga beserta kenikmatannya, dibukakan pintu surga, Allah bukakan pintu neraka, disiapkan siksa bagi orang yang masuk ke dalam api neraka. Terus ya Rasulullah, saya lihat ibu saya berada dalam api neraka. Yang api neraka itu siap menjilat daripada tubuh ibu saya tadi ya Rasulullah, tapi tidak sampai. Saya lihat di tangan ibu saya tadi, tangan kanan memegang duit, tangan kiri memegang selembar pakaian. Lalu saya tanya,
untuk masuk ke dalam api neraka dan berada di dalam api neraka sekarang ini. Apa dijawab oleh ibunya? Hai anakku, tahukah hai anakku, neraka ini adalah tempatnya orang yang bakhil. Tahu lah orang bakhil? Tahu nih? Pamalan, pamalan, banyak lagi. Ingker, banyak lagi. Bakhil, banyak lagi. Pamalan, setengah jam itu ya, kulit-kulit. Surga ini, neraka ini adalah tempatnya orang yang bakhil, anak-anakku. Lalu kata si anak tadi bertanya kepada ibunya, ibu, ayah mana? Oh, kata ayahnya, ayahku berada di dalam surga. Pergilah seorang perempuan tadi ke dalam surga. Dia lihat orang tuanya yang ayahnya tadi itu sibuk sekali membagikan air telaga Kausar dan milik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu anaknya tadi menegur, menyapa ayahnya, ayah senang-senang di dalam surga membagikan air telaga Kausar. Lihat ibu di dalam api neraka. Tolong bagikan air telaga Kausar itu untuk ibu, hai ayah. Apa dijawab oleh ayahnya? Hai anakku, surga telaga Kausar ini tidak ada pantas bagi orang yang bakhil, dan Rasulullah mengharamkan meminum air telaga Kausar ini orang yang sangat pamalas ketika hidup di dunia. Jadi tanpa sepengetahuan daripada ayahnya tadi, ringkas cerita, diambillah, dicuri tadi itu. Dicuri, diambil, dibawakannya ke ibunya yang berada dalam api neraka tadi. Dia kasihkan. Tapi di dalam perjalanan ada suara yang memanggil, hai seorang perempuan, mudah-mudahan dengan adanya Anda mencuri daripada air telaga Kausar Rasulullah tadi, tanganmu dilumpuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika saya bangun tidur, ya Rasul, perempuan tadi meneruskan ceritanya, tangan saya memang betul-betul jadi lumpuh. Apa dijawab oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Kata Rasul, kalau memang itu ceritamu, hai perempuan, kalau memang itu benar ceritamu, maka saya memohon dan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga tangan Anda, hai perempuan, menjadi sembuh seperti sedia kala. Rasul letakkan tongkat yang mulia ke tangannya seorang perempuan tadi. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, tangan perempuan tadi sembuh seperti sedia. Dari cerita ini Bapak Ibu semua, kita dapat ambil kesimpulan berapa banyak sedikit pun yang kita berikan di jalan Allah, kalau kita memang ikhlas, itu sedekah itu nanti akan menolong kita dan membentengi kita walaupun kita masuk ke dalam api neraka. Padahal kan seorang perempuan tadi cuma satu kali dalam seumur hidup dia bersedekah, selembar pakaian tadi dengan selembar duit. Itu pun ketika hari peringatan mau sedekah, kata suara lagi sedekah. Yang musuh Anda ketika nanti, ketika kamu berada di dunia, ketika kamu masuk ke dalam kubur, kata sedekah tadi, saya yang akan menjadi temanmu, saya yang menjadi pendampingmu, siapapun yang mengawal kamu, sayalah yang akan menjadi pembantumu nanti ketika berada di dalam kubur. Oleh karena kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah hadis, "Idza mata ibnu Adam inqata 'amalu illa min salasin, sadaqatin jariyah aw ilmin yattafa'u bi aw waladin salih yad'u lahu." 3 amalan yang tidak pernah terputus ketika kita sudah berada dalam kubur, yaitu yang pertama kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sedekah yang kita berikan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang saleh yang selalu mendoakan kepada kedua orang tuanya ketika sudah berada di dalam keadaan ini. Kata Rasul sebaliknya, talabul ilmi yauman khairun min siyamin salasatu ashhar. Orang yang menuntut ilmu satu hari duduk di majelis ilmu bukan seharian, gak ada banget. 40
pemahaman kita mau seharian kada babasak lagi ibu di rumah. Habis pagi tambangan ditandang lagi. Bukan seharian kita, maksudnya tadi adalah duduk dalam satu hari di majelis ilmu, maka oleh Rasulullah SAW akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sama puasa selama 3 bulan berturut-turut itu. Sanggup deh? Puasa 3 bulan berturut-turut, yang sebulan aja kita banyak ada puasa. Apalagi lelakian, ibu-ibu maklum kita lelakian banyak duduk di warung. Yang pertama kata Sayyidina Ali adalah sudaun, harus cerdas, pintar, punya akal. Ada orang gila mau duduk di manusia ini, ya kan? Yang kita punya akal, laqad khalaqnal insana fi yang punya akal aja, makanya manusia dilebihkan daripada makhluk lain. Malaikat punya akal, tidak punya nafsu. Apalagi binatang punya nafsu, tidak punya akal. Kita dua-dua dapat akal ada, nafsu ada, apa lagi? Banyak diberikan, dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah pun. Yang kedua kata Sayyidina Ali, ilmu itu bisa didapat wa hirsun, harus semangat kita untuk ilmu. Ini yang semangat datang ke sini. Luar biasa, sampai ke luar sana, sampai ke jalan-jalan, saking semangatnya. Mau lelakian pun kayak ini mungkin pemakaian apa aku maju bola mau lelakian ini ulah bawa gini nih, laki kakler banyak bahnya mengalihi bener duduk di situ tuh, aku duduk pada kopi melarang, aku begawi melarang. Kita setiap hari ya kita duduk seperti ini, Bu. Tidak kan? Kita duduk di keuntungannya dua, ilmu tadi dapat kata saya. Yang kedua nasi bungkus baru ini. Itu untungnya harus semangat kita nih untuk ilmu. Ada yang memotivasi. Misalnya, ayahnya, abahnya, orang pengajian, lapang, bikin. Kakak naik masih among lagi. Rasulnya menunjukkan kepada kita minal mahdi ilallah, dari buaya sampai ke liang lahat kita disuruh untuk ilmu. Kayaknya luar biasa ilmu itu. Nabi Sulaiman khayyara Sulaiman baina mulki wal mali wal ilmi. Nabi Sulaiman pernah ditawarkan 3 macam. Hei Nabi Sulaiman, kau pilih ilmu kah, pilih harta kah, pilih kerajaan kah? Apa kata Nabi Sulaiman? Faktar ilma. Nabi Sulaiman pilih ilmu. Ketika Nabi Sulaiman memilih ilmu, apa yang diberikan Allah? Kerajaan diberikan, harta, kekayaan. Nabi Sulaiman paling suki, paling kaya, tapi punya ilmu. Ini luar biasa. Ini terlalu semangat pada kita dari suara nih kita. Gimana? Ini aku kayak kita sudah ada. Nih, telanjur panitia nih, kayak kada percaya kayak panitia. Menelpon terus, iya juga katanya. Harus kita buktikan. Zaman Pak adalah orang man aksara alayya, orang yang selalu membaca salawat kepadaku kata Rasul. Maka oleh karenanya ada 4 malaikat yang berjanji kepada Nabi Muhammad, Bapak Ibu. Yang pertama adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril berjanji kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, seandainya umatmu membaca salawat tidak kurang daripada 10 kali dalam satu hari, maka saya berjanji nanti saya akan menuntun orang itu kalau dia sudah meniti jembatan Shiratal Mustaqim nanti di hari kiamat. Luar biasa. Yang kedua, malaikat Mikail berjanji, ya Muhammad, seandainya umatmu bersalawat kepadamu 10 kali dalam satu hari, maka saya nanti akan memberikan air telaga Kausarnya ketika nanti di hari kiamat. Yang ketiga, malaikat tadi berjanji, malaikat Israfil. Kata malaikat Israfil, kalau umatmu ya Rasulullah bersalawat kepadamu tidak kurang daripada 10 kali dalam satu hari, maka kata malaikat Israfil, saya akan sujud di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan saya tidak akan mengangkat sujud
tahu. Dan yang terakhir malaikat Israel. Apa kata malaikat Israel? Ya Muhammad, seandainya umatmu itu bersalawat kepadamu 10 kali dalam satu hari, maka aku akan mencabut nyawanya seperti mencabutnya para nabi dan rasul. Luar biasa. Ya Habibullah, suaranya. Ya Habibullah Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, kita kayak itu ya. Doakan yang diajarkan oleh Rasul diantaranya kalau di kita di kota Makkah itu cuma 2. Satu diantaranya Rabbana atina fid dunya hasanah. Itu ada doanya. Kenapa lagi itu? Kenapa dia menolak? Lalu ditegur oleh kawannya tadi. Kenapa Anda tidak membaca doa yang masyhur yang diajarkan oleh Rasulullah SAW hanya membaca salawat? Apa dijawab seorang pemuda tadi? Ketika saya melaksanakan berangkat dari rumah, melaksanakan ibadah haji ke sini, saya bersama ayah saya. Lalu di tengah perjalanan di kota Basra, ayah saya meninggal dunia. Lalu tidak lama kemudian ayah saya tadi setelah meninggal berubah mukanya menjadi seekor himar. Jadi benar leh, jangan himar membebibah parah lagi. Jadi dalam keadaan panik kata seorang pemuda tadi, sampai-sampai tertidur saya. Dalam tidur tadi saya sempat didatangi dalam mimpi oleh Rasulullah. Lalu saya pegang tangan Rasulullah, saya adukan perihal tentang ayah saya. Ya Rasulullah, abahku ini mati nih, mukanya ini berubah hanya seperti seekor himar. Bagaimana ya Rasulullah? Apa dijawab Rasulullah? Kata Rasul, itulah balasan bagi orang yang hidup di dunia suka makan ri. Mukanya kayak itu tuh, kata Rasulullah. Lalu saya diajukan oleh malaikat Jibril. Jibril datang kepada saya, ya Rasulku, ada seorang ayah yang seorang pemuda yang bingung, dalam keadaan bingung ya Rasulullah. Tolong datangi, tolong doakan. Lalu saya kata Rasulullah datang ke sini ingin menolong ayahmu yang mukanya berubah menjadi seekor himar tadi. Jadi apa sih balasan daripada ayah saya? Apa amalan bapak saya ini sehingga ayah Rasulullah datang ke sini ingin menolongnya? Apa dijawab oleh Rasulullah? Hai seorang pemuda, tahukah Anda ketika hidup di dunia ayahmu ini selalu mengamalkan amalan yang amalannya setiap kali
sekali membaca salawat. Tanya amalannya setiap naik kuning baca salawat. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Tadi dibacanya oleh ayahmu tadi itu. Maka saya tolong. Lalu dalam keadaan sadar ketika saya terbangun ringkas cerita, seorang pemuda tadi melihat muka ayahnya berubah menjadi seperti bulan purnama Bapak Ibu. Lalu saya kuburkan ayah saya tadi. Ketika saya menggali kuburan, ada suara yang memanggil kepada saya, "Hai seorang pemuda." Tahukah di balasan seorang ayah ini nih, kenapa mukanya berubah menjadi seperti bulan purnama? Karena selalu membaca selawat. Dalam hati saya berjanji dan bersumpah, dimanapun kapanpun saya berada, kata seorang pemuda tadi, yang saya amalkan, yang saya baca hanya membaca selawat kepada Rasul. Makanya ketika saya berhaji ini tidak ada doa yang lain, doa yang diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kecuali membaca salawat. Oleh karenanya Bapak Ibu, kita ini tidak dituntun, tidak ada ajaran yang khusus kita membaca selawat. Apa sih bacaan selawat yang sebenarnya? Bagaimana yang paling abdal? Ketika saya ditanya, "Ustaz, apa sih selawat yang paling abdal dibaca itu?" Apa saya jawab? Selawat yang ketika Anda baca itu yang paling abdal. Ketika Anda tidak membaca selawat, berarti itu tidak Syekh ini langsung dirangkul, dipeluk, langsung dicium keningnya Syekh ini tadi oleh Ibnu Mujahid. Lalu ditanya oleh Syekh ini, "Hei Ibnu Mujahid, kenapa Anda mencium kening saya?" "Saya pada suatu malam," kata Ibnu Mujahid, "pernah bermimpi melihat Rasulullah mencium keningmu. Maka saya tanya," kata Ibnu Mujahid, "apa hal yang menjadikan begitu cintanya ya Rasulullah kepada istri seperti ini? Apa sih amalannya?" Jadi apa kata dijawab Rasulullah? "Amalannya Syekh ini karena saya suka cinta kepada dia," kata Rasulullah, "amalannya dua. Setelah selesai sholat fardu dia mengamalkan dua inilah. Yang pertama adalah dua ayat terakhir daripada surah At-Taubah." Banyak bunyinya kok. Ini belakang ngantuk kan? Yang di hadapan diperhatikan dengan ngantuk, di belakang ngantuk guring. Liar-liar melangkut. Lah, dua ayat terakhir dari kata Rasulullah. Apa bunyinya? "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum fa'in faqul hasbiyallah la ilaha illa hu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim." Setelah selesai fardu, sembahyang habis sembahyang asar itu bacanya, habis sembahyang zuhur itu baca, habis sholat maghrib itu, habis sholat isya itu, habis sholat subuh itu dibaca. Dan selawat kepada Rasul bunyinya, "Sallallahu alaika ya Muhammad, Sallallahu alaika ya Muhammad." Oleh-oleh kalau diamalkan doa. Kita duduk di sini harus ada kita bawa pulang, bulik namanya yang harus diamalkan. Nah, Bapak-Ibu yang dimuliakan oleh Allah, oleh karenanya ini adalah kita tidak konsisten, kita tidak siapa yang menyampaikan. Diperbanyak banget. Bila kita taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.